Ikan discus memang berasal dari wilayah Amazon di Amerika Selatan, khususnya di negara-negara seperti Brasil, Peru, dan Kolombia. Mereka ditemukan di berbagai bagian sungai Amazon, tetapi paling umum di daerah dengan arus yang lambat, terutama di anak-anak sungai, danau, dan lembah yang memiliki air yang jernih dan dangkal. Ikan discus memang berasal dari wilayah Amazon di Amerika Selatan, khususnya di negara-negara seperti Brasil, Peru, dan Kolombia. Mereka ditemukan di berbagai bagian sungai Amazon, tetapi paling umum di daerah dengan arus yang lambat, terutama di anak-anak sungai, danau, dan lembah yang memiliki air yang jernih dan dangkal. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang asal-usul dan habitat alami ikan discus. 1. Lingkungan Sungai Amazon. Sungai Amazon adalah salah satu ekosistem air tawar terbesar dan terkaya di dunia. Air sungai ini memiliki suhu yang hangat, sekitar 26 hingga 30 derajat Celcius, yang sangat ideal untuk ikan discus. Ikan discus biasanya ditemukan di perairan yang sedikit asam, pH sekitar 6,6-5, dan dengan kadar mineral yang rendah, seringkali di daerah yang dipenuhi daun-daun yang jatuh dari pohon-pohon di sekitar sungai. Daun-daun ini tidak hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga membantu menjaga keasaman air. 2. Habitat alami. Di alam liar, ikan discus hidup di perairan tenang dan berlumpur yang seringkali dipenuhi dengan akar pohon, vegetasi air, dan ranting-ranting yang jatuh. Lingkungan ini menyediakan banyak tempat untuk bersembunyi dari predator serta ruang untuk bertelur. Mereka biasanya menghuni area dengan aliran air yang sangat lambat atau bahkan hampir tidak ada arus sama sekali. Ini karena ikan discus lebih suka kondisi air yang stabil dan tidak terganggu. 3. Perubahan musim dan pengaruhnya. Di habitat aslinya, ikan discus mengalami perubahan musim yang mempengaruhi ketinggian dan arus air. Musim hujan dapat menyebabkan sungai meluap dan membentuk laguna atau daerah banjir sementara, yang menjadi tempat ideal bagi discus untuk berkembang biak. Selama musim kering, ikan discus cenderung berkumpul di lubang-lubang air yang tersisa, yang bisa menjadi lebih dangkal dan memaksa mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih padat. 4. Interaksi dengan lingkungan. Ikan discus berperan penting dalam ekosistem sungai Amazon. Mereka adalah omnivora, memakan plankton, alga, dan serangga kecil, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Mereka juga memiliki hubungan simbiosis dengan lingkungan sekitar, di mana mereka memanfaatkan tempat-tempat yang kaya akan vegetasi sebagai tempat bertelur dan melindungi anak-anaknya. Lingkungan alami ikan discus di Amazon sangat berbeda dari akuarium rumah, sehingga penting bagi pemelihara untuk meniru kondisi ini sebaik mungkin agar ikan discus dapat hidup sehat dan sejahtera. Ikan discus terdiri dari beberapa spesies dan varietas yang memiliki perbedaan dalam pola, warna, dan habitat asal mereka. Secara umum, ikan discus dapat diklasifikasikan menjadi 2 spesies utama berdasarkan taksonomi, yaitu Symphisodon aequischiatus dan Symphisodon discus, serta beberapa varietas yang dihasilkan dari pembiakan dalam penangkaran. 1. Symphisodon aequischiatus, discus hijau atau brown discus. Deskripsi: Symphisodon aequischiatus dikenal sebagai discus hijau atau brown discus. Mereka memiliki tubuh yang berbentuk bulat pipih dengan warna dasar yang bervariasi dari coklat hingga hijau. Spesies ini memiliki pola garis-garis vertikal yang halus di tubuh mereka, terutama pada siripnya. Habitat asli: ikan ini berasal dari bagian barat sungai Amazon, terutama di daerah-daerah seperti Rio Solimões dan Rio Negro di Brasil. Mereka sering ditemukan di perairan dengan arus lambat dan banyak vegetasi. Varian warna: meskipun secara alami warna mereka cenderung ke coklat atau hijau, ada banyak varian warna yang telah dikembangkan dalam penangkaran, seperti turunan dari turquoise dan red spotted green. 2.
Shemhisodon discus, Discus Haeckel. Deskripsi: Shemhisodon discus, juga dikenal sebagai Discus Haeckel, adalah salah satu spesies discus yang paling terkenal dan sering dianggap sebagai yang paling sulit dipelihara. Mereka memiliki pola garis vertikal yang sangat khas, dengan garis tengah yang lebih gelap dan tebal. Tubuh mereka seringkali memiliki warna dasar yang cenderung ke arah merah muda, biru, atau coklat, dengan bercak-bercak biru atau hijau yang indah. Habitat asli: spesies ini biasanya ditemukan di bagian tengah dan timur Sungai Amazon, terutama di Rio Negro dan Rio Abacasis. Mereka lebih suka perairan yang sangat asam dan lembut, seringkali dengan substrat berlumpur dan banyak daun yang jatuh. Karakteristik khusus: Discus Haeckel dikenal dengan satu garis vertikal hitam yang sangat menonjol di tengah tubuh mereka. Garis ini lebih tebal dan lebih gelap dibandingkan dengan discus lainnya, menjadi ciri utama spesies ini. Varietas hasil penangkaran. Turquoise discus. Ini adalah salah satu varietas yang paling populer di kalangan penghobi. Mereka memiliki warna tubuh biru yang cerah dengan pola garis-garis merah atau biru metalik yang kontras. Varietas ini dikembangkan melalui seleksi dari Shemhisodon aequischiatus. Red discus, warna merah yang intens pada discus ini adalah hasil dari pembiakan selektif. Mereka seringkali memiliki pola bintik-bintik atau garis-garis halus yang menambah keindahan warnanya. Varian ini seringkali hasil dari Shemhisodon aequischiatus dan Shemhisodon discus yang disilangkan. Pigeon blood discus dikenal karena warna tubuh yang sangat terang dengan pola bercak yang menyerupai darah merpati. Mereka pertama kali dikembangkan di Asia dan sekarang menjadi salah satu varietas yang paling umum di pasar. Blue diamond discus. Varietas ini memiliki warna biru solid yang hampir tidak memiliki pola, membuatnya terlihat sangat bersih dan elegan. Ini adalah hasil dari seleksi genetis intensif. Leopard discus memiliki pola bintik-bintik yang sangat mencolok di seluruh tubuhnya, mirip dengan pola bulu macan tutul. Warna dasar mereka bisa beragam, tetapi yang paling umum adalah kombinasi warna merah dan biru. 4. Hibrida dan pengembangan baru. Para pengembang ikan hias terus bereksperimen dengan pembiakan silang untuk menciptakan varietas discus yang baru dengan warna dan pola yang lebih unik. Contoh hibrida termasuk albino discus, golden discus, dan berbagai bentuk discus dengan pola snakeskin yang memiliki garis-garis sangat halus di seluruh tubuh mereka. 5. Perbedaan ekologis dan genetis. Meskipun semua jenis ikan discus memiliki bentuk tubuh yang serupa, perbedaan dalam pola warna, kebiasaan habitat, dan kebutuhan air membuat mereka menjadi kelompok yang sangat bervariasi. Selain itu, karena perbedaan habitat aslinya, spesies ini juga dapat memiliki toleransi yang berbeda terhadap parameter air seperti pH, suhu, dan kekerasan air. Meskipun ikan discus hasil penangkaran memiliki berbagai pola dan warna yang memukau, penting bagi penghobi untuk memahami bahwa setiap varietas mungkin memiliki kebutuhan perawatan yang sedikit berbeda, terutama terkait dengan kualitas air dan kondisi lingkungan di akuarium. Warna ikan discus yang menakjubkan adalah salah satu alasan utama mengapa mereka sangat populer di kalangan penghobi akuarium. Warna-warna yang beragam pada ikan discus dapat mencakup biru, hijau, merah, kuning, putih, bahkan kombinasi dari beberapa warna ini. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi warna ikan discus. 1. Pengaruh genetika. Variasi alami dan seleksi. Warna ikan discus sangat dipengaruhi oleh faktor genetika. Setiap varietas atau strain ikan discus memiliki kode genetik yang menentukan pola dan warna dasarnya. Misalnya, Discus Haeckel cenderung memiliki pola garis hitam yang tebal,
sedangkan Discus turquoise lebih berwarna biru dengan pola garis-garis halus. Pembiakan selektif. Pengembang ikan Discus telah melakukan pembiakan selektif untuk meningkatkan intensitas warna tertentu, menghasilkan berbagai varietas seperti Red Discus, Blue Diamond, dan Pigeon Black. Dalam penangkaran, kombinasi genetik dari induk yang dipilih secara hati-hati menghasilkan anak yang memiliki warna dan pola yang unik. 2. Pengaruh diet. Kandungan karotenoid. Makanan yang kaya akan karotenoid, seperti astaxanthin, sangat berpengaruh pada intensitas warna merah dan oranye pada ikan Discus. Karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan dalam bahan makanan seperti krill, udang, dan beberapa jenis alga. Penggunaan pakan yang mengandung karotenoid dalam jumlah tinggi seringkali digunakan untuk mempertegas warna merah dan oranye pada ikan. Protein dan nutrisi. Asupan protein yang baik juga penting untuk mempertahankan kesehatan dan warna ikan Discus. Makanan yang kaya protein seperti cacing darah, jentik nyamuk, dan cacing tubifax dapat membantu menjaga warna alami ikan tetap cerah dan menonjol. Suplemen warna. Beberapa penghobi juga memberikan suplemen khusus untuk ikan Discus yang dirancang untuk meningkatkan warna. Namun, penggunaan suplemen harus dilakukan dengan hati-hati karena dosis yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kesehatan. 3. Pengaruh lingkungan. Kualitas air. Kualitas air adalah faktor penting yang mempengaruhi warna ikan Discus. Air yang bersih dan stabil dengan parameter yang sesuai, seperti pH, kekerasan, dan suhu, membantu ikan mempertahankan warna yang cerah. Ketika kondisi air tidak ideal, warna ikan Discus bisa memudar atau bahkan berubah menjadi lebih gelap sebagai respon stres. Pencahayaan akuarium. Pencahayaan juga memainkan peran penting dalam penampilan warna ikan Discus. Cahaya yang baik dapat membuat warna ikan terlihat lebih cerah dan hidup. Beberapa penghobi menggunakan lampu LED dengan spektrum khusus yang dirancang untuk mempertegas warna ikan hias. Substrat dan latar belakang. Warna substrat dan latar belakang akuarium juga dapat mempengaruhi persepsi warna ikan. Substrat yang lebih gelap biasanya membuat warna ikan terlihat lebih cerah, sedangkan substrat yang lebih terang dapat membuat warna terlihat lebih pucat. 4. Pengaruh stres dan kesehatan. Stres. Ikan Discus yang mengalami stres cenderung menunjukkan perubahan warna, seringkali menjadi lebih gelap. Stres bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan mendadak dalam kualitas air, gangguan dari ikan lain, atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Kesehatan. Warna ikan Discus juga dapat menjadi indikator kesehatan mereka. Ikan yang sakit seringkali kehilangan sebagian dari kilauan warna mereka, dan beberapa penyakit bahkan bisa menyebabkan perubahan warna yang signifikan. 5. Perubahan warna selama pertumbuhan. Fase juvenil. Ikan Discus muda biasanya memiliki warna yang lebih pucat dibandingkan dengan ikan dewasa. Warna mereka akan semakin cerah seiring bertambahnya usia, terutama jika mereka mendapatkan diet yang baik dan kondisi lingkungan yang ideal. Pola warna. Beberapa Discus mengalami perubahan pola warna seiring dengan pertumbuhannya. Misalnya, bintik-bintik atau garis-garis mungkin menjadi lebih menonjol seiring berjalannya waktu. 6. Interaksi antar spesies dan variasi warna. Sosialisasi. Interaksi sosial juga dapat mempengaruhi warna ikan Discus. Ikan yang mendominasi dalam kelompok cenderung menunjukkan warna yang lebih intens sebagai tanda dominasi. Sebaliknya, ikan yang lebih rendah dalam hierarki sosial mungkin menunjukkan warna yang lebih pucat. Kawin dan pemijahan. Warna ikan Discus seringkali menjadi lebih cerah dan intens selama masa kawin. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menarik perhatian pasangan. Warna ikan Discus adalah hasil dari kombinasi kompleks antara genetika,
diet, kondisi lingkungan, dan kesehatan. Merawat ikan discus dengan baik tidak hanya akan membuat mereka tetap sehat tetapi juga memungkinkan mereka menunjukkan warna terbaik mereka, yang merupakan salah satu daya tarik utama ikan ini dalam akuarium. Ikan discus terkenal karena perilaku sosialnya yang kompleks dan menarik. Mereka adalah ikan yang sangat sosial dan cenderung lebih nyaman dan sehat ketika dipelihara dalam kelompok. Perilaku sosial mereka mencakup pembentukan hierarki, interaksi antar individu, dan adaptasi terhadap lingkungan di dalam akuarium. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang perilaku sosial ikan discus. 1. Pembentukan kelompok, shoaling behavior. Alam liar. Di habitat aslinya di Sungai Amazon, ikan discus biasanya ditemukan dalam kelompok atau kawanan kecil. Kelompok ini memberikan rasa aman karena lebih sulit bagi predator untuk menargetkan satu ikan secara individual. Di alam, kelompok ikan discus bisa terdiri dari beberapa hingga belasan individu. Di akuarium, dalam akuarium, ikan discus juga menunjukkan perilaku sosial yang kuat dan lebih baik dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya 5-6 individu. Mereka merasa lebih aman dan lebih sedikit stres ketika berada dalam kelompok dibandingkan jika dipelihara sendirian atau berpasangan. 2. Hierarki sosial, dominant hierarchy. Pembentukan hierarki. Ikan discus memiliki kecenderungan alami untuk membentuk hierarki sosial dalam kelompok mereka. Hierarki ini biasanya ditentukan oleh interaksi antar individu melalui pertunjukan kekuatan dan dominasi. Ikan yang lebih dominan akan menunjukkan perilaku seperti mengejar atau menggertak ikan lain untuk menegaskan posisinya. Ikan dominan, ikan yang berada di puncak hierarki sosial biasanya akan menguasai wilayah tertentu dalam akuarium, seperti area dengan tempat persembunyian atau lokasi makan yang diinginkan. Ikan dominan sering kali lebih besar, lebih kuat, dan memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Ikan bawahan, ikan yang berada lebih rendah dalam hierarki akan cenderung menghindari konfrontasi dengan ikan dominan. Mereka mungkin lebih sering bersembunyi atau menjaga jarak dari wilayah yang dikuasai oleh ikan dominan. 3. Interaksi sosial dan komunikasi. Bahasa tubuh, ikan discus menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, mereka bisa merentangkan sirip, menggelengkan tubuh, atau mengubah warna tubuh mereka sebagai tanda dominasi, ketertarikan, atau bahkan peringatan kepada ikan lain. Perubahan warna ikan discus dapat berubah tergantung pada situasi sosial. Misalnya, ikan yang merasa terancam atau stres mungkin akan menjadi lebih gelap, sedangkan ikan yang sedang menguasai wilayah atau mencoba menarik pasangan mungkin akan menunjukkan warna yang lebih cerah. Interaksi damai. Meskipun ada elemen dominasi, ikan discus juga menunjukkan interaksi damai seperti berenang berdampingan, membersihkan diri satu sama lain, atau bahkan sekadar berada di dekat anggota kelompok yang lain sebagai tanda kedekatan dan kenyamanan. 4. Adaptasi terhadap lingkungan akuarium. Pentingnya ruang dan struktur. Ikan discus membutuhkan cukup ruang dan struktur di dalam akuarium untuk membantu mereka mengelola interaksi sosial dan mengurangi stres. Akuarium dengan tanaman, batu, atau ornamen lainnya memberikan tempat bagi ikan untuk menetapkan wilayah mereka sendiri dan bersembunyi jika diperlukan. Penyesuaian terhadap anggota baru. Ketika anggota baru ditambahkan ke dalam kelompok ikan discus yang sudah mapan, seringkali terjadi penyesuaian hierarki. Ikan yang baru biasanya akan ditempatkan di posisi yang lebih rendah dan mungkin harus menyesuaikan diri sebelum diterima sepenuhnya dalam kelompok. Pemilihan pasangan, ikan discus juga cenderung memilih pasangan dalam kelompok, terutama saat memasuki musim kawin. Pasangan yang terbentuk seringkali menunjukkan perilaku yang sangat protektif satu sama lain,
termasuk mempertahankan wilayah bersama dan bekerja sama dalam menjaga telur dan larva. 5. Konflik dan resolusi. Konflik dominasi. Konflik dalam kelompok Discus sering terjadi ketika lebih dari satu ikan mencoba menegaskan dominasi. Pertarungan ini biasanya melibatkan kejar-kejaran, bentrokan tubuh, dan tampilan agresif lainnya. Namun, ini jarang menyebabkan cedera serius karena ikan Discus lebih cenderung menunjukkan dominasi melalui intimidasi daripada perkelahian fisik. Resolusi konflik. Setelah dominasi ditegakkan, konflik cenderung mereda dan ikan akan kembali ke rutinitas normal mereka. Ikan bawahan akan menghindari ikan dominan dan kelompok akan menemukan keseimbangan baru. 6. Pengaruh stres terhadap perilaku sosial. Stres dan penurunan status. Stres dapat mengubah perilaku sosial ikan Discus. Misalnya, ikan yang sebelumnya dominan bisa kehilangan statusnya jika berada di bawah tekanan yang berkepanjangan, baik karena perubahan kondisi lingkungan atau introduksi anggota baru yang lebih kuat. Isolasi sosial. Ikan Discus yang mengalami isolasi sosial, misalnya karena ditempatkan sendirian, dapat menunjukkan tanda-tanda stres, seperti menjadi lesu, tidak aktif, dan kehilangan nafsu makan. Mereka sangat membutuhkan interaksi sosial untuk tetap sehat. 7. Pengaruh usia dan ukuran pada hierarki. Ikan dewasa versus muda. Dalam kelompok yang terdiri dari ikan Discus dengan berbagai usia, ikan dewasa biasanya akan mendominasi ikan muda. Namun, saat ikan muda tumbuh dan mencapai ukuran dewasa, mereka mungkin menantang ikan dewasa untuk posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Ukuran tubuh juga merupakan faktor yang menentukan status dalam hierarki. Ikan Discus yang lebih besar cenderung lebih dominan, karena ukuran yang lebih besar memberikan keunggulan dalam intimidasi dan kekuatan fisik. 8. Pengaruh kepadatan populasi. Kepadatan ideal. Akuarium dengan kepadatan populasi yang tepat membantu mencegah perilaku agresif yang berlebihan karena lebih sedikit persaingan untuk sumber daya dan wilayah. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan peningkatan konflik, sementara kepadatan yang terlalu rendah dapat membuat ikan merasa tidak aman. Distribusi wilayah. Dengan kepadatan yang ideal, setiap ikan dalam kelompok dapat memiliki cukup ruang untuk menetapkan wilayah mereka sendiri, yang mengurangi risiko konfrontasi dan membantu menjaga keseimbangan sosial dalam kelompok. Perilaku sosial ikan Discus sangat kompleks dan menarik untuk diamati, tetapi juga memerlukan perhatian yang cermat dari penghobi untuk memastikan bahwa hierarki sosial yang terbentuk tidak menyebabkan stres berlebihan atau konflik yang merugikan ikan dalam kelompok. Memelihara ikan Discus dikenal sebagai tantangan bagi banyak penghobi akuarium karena kebutuhan mereka yang sangat spesifik dan sensitif terhadap lingkungan. Ikan ini memerlukan perhatian ekstra dalam hal kualitas air, suhu, diet, serta pemeliharaan lingkungan akuarium yang mendukung. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang berbagai aspek perawatan ikan Discus. 1. Kualitas air yang sangat baik. Parameter air yang ideal. pH, ikan Discus lebih suka air yang sedikit asam hingga netral, dengan pH berkisar antara 6,0 hingga 7,0. Di habitat aslinya, air cenderung asam karena adanya banyak bahan organik yang terdekomposisi, seperti daun-daun yang jatuh. Kekerasan air. Ikan Discus membutuhkan air yang lembut hingga sangat lembut, dengan kekerasan air, GH, antara 1 hingga 4 DGH. Mereka tidak tahan terhadap air yang keras, karena ini bisa menyebabkan stres dan mempengaruhi kesehatan mereka. Amonia, nitrit, dan nitrat. Amonia dan nitrit harus selalu berada di level 0 ppm part per million, karena sangat beracun bagi ikan Discus. Nitrat juga harus dijaga serendah mungkin, idealnya di bawah 20 ppm.
Penggantian air secara teratur dan sistem filtrasi yang baik sangat penting untuk menjaga parameter ini. Penggantian air teratur. Penggantian air yang rutin adalah kunci untuk menjaga kualitas air. Sebagian besar penghobi yang sukses mengganti sekitar 25 hingga 50% air akuarium setiap minggu, atau bahkan lebih sering jika diperlukan. Air yang diganti harus memiliki parameter yang sama dengan air akuarium untuk menghindari stres pada ikan. Selain itu, menggunakan air yang sudah diolah dan dikondisikan untuk menghilangkan klorin, kloramin, dan logam berat sangat penting untuk keselamatan ikan discus. 2. Suhu air yang stabil. Suhu ideal. Suhu air untuk ikan discus harus dijaga antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu ini mendekati kondisi alami mereka di Sungai Amazon, di mana airnya cenderung hangat sepanjang tahun. Suhu yang terlalu rendah atau fluktuasi suhu yang tiba-tiba dapat menyebabkan stres, meningkatkan risiko penyakit, dan memperlambat metabolisme ikan. Pemanas akuarium. Penggunaan pemanas akuarium yang andal dan termometer digital sangat dianjurkan untuk memastikan suhu tetap stabil. Pemanas dengan kontrol termostat otomatis membantu mencegah fluktuasi suhu yang berbahaya. Pengaruh suhu terhadap kesehatan. Pada suhu yang ideal, sistem kekebalan tubuh ikan discus berfungsi optimal dan mereka cenderung lebih aktif, memiliki nafsu makan yang baik dan warna yang cerah. Suhu yang terlalu rendah bisa membuat mereka rentan terhadap penyakit seperti infeksi bakteri dan parasit. 3. Diet yang seimbang. Makanan utama, ikan discus membutuhkan diet yang kaya protein dan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan pewarnaan mereka. Makanan utama mereka di alam adalah krustasea kecil, serangga, dan plankton. Dalam akuarium, diet mereka bisa terdiri dari pakan berkualitas tinggi, granul dan pelet khusus discus yang mengandung bahan-bahan berkualitas tinggi seperti ikan, krill, dan spirulina. Pakan ini dirancang untuk memberikan nutrisi seimbang dan mendukung warna ikan. Makanan hidup dan beku, makanan seperti cacing darah, artemia, dan jentik nyamuk sangat baik untuk ikan discus, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Makanan ini bisa diberikan dalam bentuk hidup atau beku, tergantung ketersediaan dan preferensi ikan. Makanan buatan sendiri. Beberapa penghobi juga membuat pakan buatan sendiri dari campuran bahan seperti hati sapi, bayam, wortel, dan suplemen vitamin. Makanan buatan sendiri ini dirancang untuk memberikan diet yang sangat kaya dan bervariasi. Frekuensi pemberian makan, ikan discus perlu diberi makan beberapa kali sehari, terutama jika mereka masih dalam tahap pertumbuhan. Memberikan makanan dalam porsi kecil beberapa kali sehari lebih baik daripada satu porsi besar, karena ini membantu mencegah sisa makanan yang tidak dimakan dan menjaga kualitas air. Menghindari overfeeding. Overfeeding, memberikan makanan berlebihan, bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, serta meningkatkan risiko polusi air karena sisa makanan yang tidak dimakan akan membusuk dan menghasilkan amonia. 4. Pemeliharaan lingkungan akuarium. Ukuran akuarium. Ikan discus membutuhkan akuarium yang cukup besar, minimal 200 liter untuk sekelompok kecil ikan. Akuarium yang lebih besar memungkinkan ikan berenang bebas dan mengurangi stres akibat kepadatan populasi. Struktur dan dekorasi. Akuarium untuk discus sebaiknya memiliki banyak tempat persembunyian seperti tanaman hidup, batu, dan kayu apung. Ini membantu mengurangi stres dengan menyediakan tempat untuk bersembunyi dan menetapkan wilayah. Namun, penting untuk tidak berlebihan dengan dekorasi sehingga tetap ada ruang yang cukup untuk berenang. Filtrasi dan aerasi. Sistem filtrasi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas air.
Filter dengan kapasitas besar yang mampu menangani volume air dan menghasilkan aliran yang lembut sangat dianjurkan. Aerasi tambahan dengan batu udara atau penggerak air juga dapat membantu menjaga kadar oksigen yang cukup, terutama pada suhu yang lebih tinggi. 5. Pencegahan dan penanganan penyakit. Kerentanan terhadap penyakit. Ikan discus rentan terhadap beberapa penyakit seperti infeksi bakteri, parasit, dan jamur. Penyakit umum seperti hekamita, penyakit lubang di kepala, dan itch, penyakit bintik putih, dapat muncul jika kondisi air tidak optimal atau jika ikan mengalami stres. Karantina ikan baru. Sangat penting untuk mengkarantina ikan baru sebelum menambahkannya ke akuarium utama. Ini membantu mencegah penyebaran penyakit yang mungkin dibawa oleh ikan baru. Perawatan medis. Jika ikan discus menunjukkan tanda-tanda penyakit, perawatan medis harus segera dilakukan. Ini mungkin melibatkan pengobatan dengan antibiotik, antiparasit, atau perubahan kondisi air untuk mempercepat pemulihan. 6. Pemantauan dan penyesuaian rutin. Pengujian air. Pemantauan parameter air secara rutin menggunakan kit pengujian air adalah langkah penting dalam perawatan ikan discus. Ini memungkinkan penghobi untuk mendeteksi masalah sejak dini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum kondisi memburuk. Penyesuaian suhu dan pH. Perubahan kecil dalam suhu dan pH dapat dilakukan secara bertahap untuk memastikan ikan tidak mengalami stres akibat fluktuasi mendadak. Misalnya, jika suhu perlu diturunkan, lakukan dengan menurunkan 1 derajat per hari hingga mencapai suhu yang diinginkan. 7. Pemeliharaan akuarium yang bersih. Membersihkan substrat. Pembersihan substrat secara teratur untuk menghilangkan sisa makanan dan kotoran ikan adalah penting untuk mencegah penumpukan racun dalam akuarium. Perawatan filter. Filter akuarium harus dibersihkan secara berkala untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Namun, penting untuk tidak membersihkan filter secara bersamaan dengan penggantian air besar-besaran untuk menghindari hilangnya bakteri menguntungkan. Proses berkembang biak ikan discus adalah salah satu aspek yang paling menarik dari perilaku mereka, terutama karena peran aktif yang dimainkan oleh kedua induk dalam merawat dan melindungi keturunan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai proses berkembang biak ikan discus. 1. Persiapan untuk pemijahan. Pemilihan pasangan. Ikan discus biasanya memilih pasangan secara alami dalam kelompok. Ketika sepasang ikan merasa cocok, mereka akan menunjukkan tanda-tanda perilaku kawin seperti berenang beriringan, saling membersihkan tubuh, dan memperlihatkan warna yang lebih cerah. Pasangan yang terbentuk ini akan tetap bersama selama periode pemijahan dan bahkan bisa tetap bersama untuk pemijahan berikutnya. Penyediaan sarang. Sebelum pemijahan, pasangan discus akan mencari tempat yang cocok untuk meletakkan telur mereka. Ini bisa berupa permukaan datar seperti daun lebar, batu, atau dinding akuarium. Mereka akan membersihkan permukaan ini dengan mulut mereka untuk memastikan tidak ada kotoran yang bisa mengganggu telur yang akan diletakkan. Lingkungan ideal. Untuk mendorong pemijahan, penting untuk memastikan kondisi air di akuarium optimal. Suhu air harus berada di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius dengan pH sedikit asam, sekitar 6,5, dan air yang sangat lembut. Kualitas air yang baik dan suasana yang tenang sangat penting untuk memicu pemijahan. 2. Proses pemijahan. Penempatan telur. Setelah menemukan tempat yang tepat, betina akan mulai meletakkan telurnya satu persatu di permukaan yang telah dibersihkan. Setelah setiap telur diletakkan, pejantan akan segera mengikuti dan membuahi telur tersebut. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam, tergantung pada jumlah telur yang dihasilkan. Jumlah telur,
ikan discus biasanya meletakkan antara 100 hingga 300 telur dalam satu pemijahan. Jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada usia, kesehatan, dan kondisi lingkungan dari pasangan discus. Peran aktif kedua induk, baik betina maupun pejantan aktif terlibat dalam merawat telur. Mereka akan terus mengipasi telur dengan sirip mereka untuk memastikan aliran air yang baik dan mencegah pertumbuhan jamur. Jika ada telur yang tidak dibuahi atau terinfeksi jamur, induk biasanya akan memakannya untuk mencegah penyebaran infeksi ke telur lainnya. Perawatan telur. Periode inkubasi. Telur ikan discus membutuhkan waktu sekitar 48-60 jam untuk menetas, tergantung pada suhu air. Selama periode ini, kedua induk akan terus menjaga telur, memastikan mereka tetap bersih dan terlindung dari potensi bahaya. Pengawasan ketat, induk discus sangat protektif terhadap telur mereka, dan mereka akan mengusir ikan lain yang mencoba mendekat. Ini adalah alasan mengapa banyak penghobi akuarium memisahkan pasangan pemijahan ke akuarium terpisah selama proses ini untuk mengurangi stres dan risiko kerugian. 4. Penetasan dan perawatan larva. Penetasan larva. Setelah menetas, larva discus, yang juga disebut sebagai EFRY, akan tetap melekat pada permukaan tempat mereka menetas selama beberapa hari pertama. Mereka memiliki kantung kuning telur yang memberi mereka nutrisi selama tahap awal ini. Pergerakan larva. Setelah beberapa hari, larva mulai berenang bebas dan akan mengikuti induknya. Pada tahap ini, larva mulai mencari makanan lain selain dari kantung kuning telur mereka yang hampir habis. Perawatan lendir kulit. Salah satu aspek paling unik dari ikan discus adalah bahwa kedua induk mengeluarkan lendir khusus dari kulit mereka yang menjadi sumber makanan utama bagi larva selama minggu-minggu pertama kehidupan mereka. Larva akan menempel pada tubuh induk dan memakan lendir ini, yang kaya akan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lendir ini juga mengandung mikroba yang membantu membangun sistem kekebalan tubuh larva. 5. Perlindungan dan pengasuhan. Perlindungan terhadap ancaman. Kedua induk ikan discus sangat protektif dan akan melindungi anak-anak mereka dari ancaman luar. Mereka akan menghadapi setiap ikan atau benda asing yang mendekat terlalu dekat dengan larva mereka. Pengasuhan berlanjut. Pengasuhan dan pemberian makan dengan lendir dari induk berlangsung selama beberapa minggu. Selama periode ini, larva terus tumbuh dan akhirnya mulai mencari makanan tambahan seperti artemia atau mikroorganisme kecil lainnya yang disediakan oleh penghobi akuarium. Transisi ke makanan padat. Setelah sekitar 2-3 minggu, larva discus akan mulai mengembangkan kemampuan untuk makan makanan padat. Pada tahap ini, penghobi biasanya mulai memberikan makanan hidup atau beku seperti artemia atau naupli artemia, serta makanan halus yang dirancang khusus untuk ikan yang baru menetas. 6. Perkembangan larva menjadi juvenil. Perubahan fisik. Larva discus mulai menunjukkan perubahan fisik yang jelas, seperti pertumbuhan sirip, peningkatan ukuran, dan perubahan warna seiring mereka mendekati tahap juvenil. Pada titik ini, mereka mulai terlihat lebih seperti ikan discus dewasa dalam miniatur. Peran orang tua yang berkurang. Setelah larva tumbuh cukup besar dan mulai makan makanan pada secara mandiri, peran induk dalam pengasuhan berangsur-angsur berkurang. Induk mungkin mulai menunjukkan lebih sedikit perhatian terhadap larva, dan larva juga mulai lebih mandiri dalam berenang dan mencari makanan. 7. Tantangan dalam pembiakan di akuarium. Kondisi air yang tepat. Mengatur dan mempertahankan kondisi air yang ideal selama proses pemijahan dan penetasan adalah salah satu tantangan terbesar bagi penghobi. Perubahan kecil dalam kualitas air dapat mempengaruhi hasil pemijahan, bahkan bisa menyebabkan kegagalan penetasan. Isolasi dari ikan lain.
banyak penghobi memilih untuk memindahkan pasangan discus yang sedang bertelur ke akuarium khusus pemijahan untuk menghindari gangguan dari ikan lain. Ini juga membantu dalam mengawasi dan mengelola parameter air dengan lebih baik. Pengawasan ketat, mengamati perilaku pasangan discus dan memastikan mereka tidak mengalami stres atau sakit selama proses pemijahan sangat penting untuk keberhasilan pembiakan. 8. Suksesi generasi baru. Pemisahan larva. Setelah larva tumbuh menjadi juvenil dan mulai menunjukkan lebih banyak perilaku mandiri, mereka sering dipisahkan dari induk untuk mencegah konflik dan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pertumbuhan mereka. Pengelolaan populasi. Mengelola populasi juvenil dengan memberikan ruang yang cukup dan makanan yang sesuai sangat penting untuk pertumbuhan optimal. Akuarium yang terlalu penuh bisa menyebabkan stres dan menghambat perkembangan mereka. Proses berkembang biak ikan discus adalah pengalaman yang sangat memuaskan, meskipun penuh tantangan. Pengasuhan yang intens dan protektif dari kedua induk adalah bukti betapa luar biasanya perilaku sosial dan biologis ikan ini. Bagi penghobi yang mampu mengatasi tantangan ini, melihat keturunan ikan discus tumbuh dan berkembang adalah hasil yang sangat berharga. Ikan discus, dengan keindahan dan perilaku sosialnya yang unik, telah menjadi salah satu ikan hias paling populer di kalangan pecinta akuarium di seluruh dunia. Namun, kepopuleran mereka juga datang dengan tantangan yang cukup signifikan yang membuat mereka lebih cocok untuk penghobi akuarium yang sudah berpengalaman. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang popularitas ikan discus dalam hobi akuarium. 1. Keindahan visual yang menawan. Warna dan pola yang memukau. Ikan discus terkenal karena warna-warninya yang cerah dan beragam. Mereka tersedia dalam berbagai variasi warna, termasuk biru, hijau, merah, kuning, dan berbagai kombinasi pola seperti pita, bercak, dan garis. Warna-warna ini tidak hanya alami, tetapi juga diperkuat melalui seleksi pembiakan oleh penghobi dan peternak yang berpengalaman. Bentuk tubuh yang unik. Discus memiliki bentuk tubuh yang hampir bulat dan pipih, yang memberikan mereka penampilan yang sangat berbeda dari kebanyakan ikan akuarium lainnya. Bentuk tubuh ini, bersama dengan sirip punggung dan sirip perut yang panjang dan anggun, menambah daya tarik estetika mereka. Gerakan yang elegan, cara berenang ikan discus juga berkontribusi pada popularitas mereka. Mereka cenderung bergerak dengan lembut dan anggun, menciptakan tampilan yang tenang dan damai dalam akuarium. Gerakan lambat mereka memberikan kesan elegan yang sangat disukai oleh para penghobi akuarium. 2. Sifat sosial dan menarik. Perilaku berkelompok. Ikan discus adalah makhluk sosial yang lebih suka hidup dalam kelompok, biasanya terdiri dari 10 individu. Dalam kelompok, mereka sering menunjukkan interaksi sosial yang kompleks, termasuk pembentukan hierarki dan perilaku bermain. Kehidupan berkelompok ini membuat mereka sangat menarik untuk diamati dalam akuarium. Interaksi dengan pemilik, ikan discus dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang memungkinkan mereka untuk mengenali pemiliknya. Banyak penghobi melaporkan bahwa ikan discus mereka akan mendekat ke kaca akuarium saat pemiliknya mendekat, seolah-olah menyambut mereka. Ini menambah elemen interaktif yang membuat merawat ikan ini menjadi pengalaman yang lebih personal dan memuaskan. Pengasuhan telur dan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perilaku pengasuhan yang ditunjukkan oleh induk discus terhadap telur dan anak-anak mereka juga menjadi salah satu alasan mengapa ikan ini begitu dihargai. Mengamati ikan discus yang merawat larva mereka adalah pengalaman yang sangat memikat bagi penghobi akuarium. Simbol status dalam hobi akuarium. Ikan hias premium. Karena keindahan dan tantangan dalam merawatnya, ikan discus sering dianggap sebagai simbol status dalam komunitas penghobi akuarium.
Memelihara ikan discus yang sehat dan berwarna cerah dianggap sebagai tanda keahlian dan dedikasi seorang penghobi, karena hal ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang akuarium, biologi ikan, dan manajemen lingkungan. Harga yang tinggi. Ikan discus yang berkualitas tinggi, terutama yang memiliki warna dan pola yang jarang, dapat memiliki harga yang sangat tinggi. Faktor-faktor seperti ukuran, usia, kesehatan, dan pola warna semuanya mempengaruhi harga ikan discus di pasaran. Karena itu, memelihara ikan discus bisa menjadi investasi yang cukup besar bagi para penghobi. Komunitas dan kompetisi. Di banyak negara, ada komunitas penghobi discus yang sangat aktif, dengan pameran dan kompetisi yang secara rutin diadakan untuk menilai dan menghargai ikan discus terbaik. Ini juga menciptakan pasar yang dinamis di mana penghobi dapat bertukar pengalaman, tips, dan bahkan mendiskusikan teknik pembiakan untuk menghasilkan variasi baru. 4. Tantangan dalam perawatan. Kebutuhan perawatan yang rumit, salah satu alasan utama mengapa ikan discus sering dianggap sebagai ikan untuk penghobi berpengalaman adalah kebutuhan perawatan mereka yang kompleks. Mereka memerlukan kondisi air yang sangat spesifik, termasuk suhu yang konsisten, pH tertentu, dan air yang sangat bersih. Variasi kecil dalam parameter ini bisa menyebabkan stres atau penyakit pada ikan discus. Kerentanan terhadap stres. Ikan discus sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan bisa mudah stres jika parameter air berubah secara tiba-tiba, jika akuarium terlalu ramai, atau jika mereka tidak memiliki tempat persembunyian yang cukup. Stres ini bisa menyebabkan penurunan kesehatan yang cepat dan, dalam beberapa kasus, kematian. Makanan yang seimbang, memberikan makanan yang tepat juga merupakan tantangan. Ikan discus membutuhkan diet yang kaya protein dan nutrisi untuk mempertahankan kesehatan dan warna mereka. Penghobi harus siap untuk menyediakan makanan berkualitas tinggi dan seringkali harus memvariasikan diet mereka dengan makanan hidup atau beku. 5. Keunikan dalam pembiakan. Seleksi dan pengembangbiakan, salah satu aspek yang menarik dari memelihara ikan discus adalah peluang untuk terlibat dalam seleksi dan pengembangbiakan. Penghobi yang berpengalaman mungkin mencoba mengembangkan variasi warna dan pola baru melalui pembiakan selektif. Proses ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang genetika ikan dan kondisi pemijahan, tetapi bisa sangat memuaskan ketika berhasil. Pemeliharaan larva. Pembiakan ikan discus juga mencakup tantangan dalam memelihara larva mereka yang sangat bergantung pada induk selama beberapa minggu pertama. Merawat larva hingga dewasa memerlukan perhatian yang teliti terhadap detail dan lingkungan akuarium yang optimal. 6. Kontribusi terhadap ekosistem akuarium. Pengaruh terhadap akuarium. Ikan discus seringkali menjadi pusat perhatian dalam akuarium komunitas, dan akuarium diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberadaan mereka dapat menentukan jenis tanaman, dekorasi, dan bahkan jenis ikan lain yang dapat hidup berdampingan dengan mereka. Interaksi dengan ikan lain. Discus umumnya damai dan dapat hidup berdampingan dengan ikan lain yang memiliki sifat serupa, seperti tetra, corydoras, dan beberapa jenis ikan kerdil. Namun, penting untuk memastikan bahwa teman seakuarium tidak agresif dan dapat hidup dalam kondisi air yang sama dengan discus. 7. Manfaat edukatif dan terapeutik. Pembelajaran yang mendalam. Memelihara ikan discus memberikan kesempatan bagi penghobi untuk belajar lebih dalam tentang ekosistem air tawar, biologi ikan, dan teknik akuarium yang lebih canggih. Pengalaman ini bisa sangat edukatif, terutama bagi mereka yang tertarik dalam ilmu kelautan atau biologi. Efek terapeutik. Banyak penghobi melaporkan bahwa mengamati ikan discus berenang dengan anggun di akuarium memiliki efek menenangkan dan terapeutik. Ini membuat memelihara ikan discus tidak hanya menjadi hobi,
tetapi juga sebuah aktivitas yang bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. 8. Pentingnya pengalaman dalam pemeliharaan. Kecakapan yang diperlukan. Karena tantangan dalam menjaga kualitas air dan menyediakan diet yang tepat, ikan discus lebih cocok untuk penghobi yang sudah memiliki pengalaman dengan ikan akuarium lainnya. Penghobi pemula mungkin menghadapi kesulitan besar dalam menjaga ikan ini tetap sehat dan bahagia. Ikan discus memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi melalui perubahan warna tubuh mereka. Fenomena ini tidak hanya menarik dari segi estetika, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang kondisi fisik dan emosional mereka. Berikut penjelasan lebih detail mengenai komunikasi ikan discus melalui warna. 1. Mekanisme perubahan warna. Pigmen pada kulit, warna pada tubuh ikan discus dihasilkan oleh sel pigmen yang disebut chromatopores. Sel-sel ini mengandung berbagai pigmen yang dapat bergerak di dalam sel untuk menghasilkan perubahan warna. Misalnya, melanosit, salah satu jenis chromatopores, mengandung melanin yang bertanggung jawab untuk warna gelap. Ketika ikan merasa terancam atau stres, melanin akan menyebar ke seluruh sel, membuat warna tubuh ikan menjadi lebih gelap. Kontrol neurologis dan hormonal. Perubahan warna pada ikan discus dikendalikan oleh sistem saraf dan hormon mereka. Ketika ikan mengalami perubahan kondisi lingkungan atau situasi yang memicu stres, sistem saraf mereka merespons dengan mengaktifkan chromatopores, menyebabkan perubahan warna yang dapat terjadi cukup cepat, seringkali dalam hitungan menit. 2. Indikator kesehatan dan stres. Warna gelap saat stres. Salah satu indikasi paling umum bahwa ikan discus mengalami stres adalah perubahan warna menjadi lebih gelap. Stres pada ikan discus dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas air yang buruk, perubahan suhu yang tiba-tiba, atau kehadiran ikan lain yang agresif. Selain itu, penyakit juga bisa menyebabkan ikan discus menjadi lebih gelap. Penghobi akuarium sering menggunakan perubahan warna ini sebagai indikator awal bahwa ada sesuatu yang salah dalam lingkungan akuarium. Warna pucat saat sakit. Selain menjadi lebih gelap, ikan discus yang sakit juga bisa menunjukkan warna yang lebih pucat atau kehilangan kilauan pada tubuhnya. Ini seringkali merupakan tanda bahwa ikan tersebut mengalami infeksi atau gangguan internal, seperti parasit, bakteri, atau masalah pencernaan. Warna pucat bisa juga menandakan bahwa ikan mengalami malnutrisi atau tidak mendapatkan cukup nutrisi dari makanannya. 3. Respons terhadap lingkungan. Penyesuaian warna terhadap lingkungan. Ikan discus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan warna mereka sesuai dengan lingkungan sekitar. Dalam akuarium dengan latar belakang yang lebih gelap, mereka cenderung menyesuaikan diri dengan menjadi lebih gelap, sedangkan di lingkungan yang lebih cerah, warna mereka bisa menjadi lebih terang. Ini adalah mekanisme adaptif yang membantu mereka bersembunyi dari predator di habitat aslinya. Interaksi sosial, warna juga berperan dalam interaksi sosial antar ikan discus. Misalnya, ikan yang lebih dominan dalam kelompok mungkin menunjukkan warna yang lebih cerah dan kontras sebagai tanda dominasi. Sebaliknya, ikan yang kurang dominan mungkin menunjukkan warna yang lebih pudar atau gelap sebagai tanda menyerah atau untuk menghindari konflik. 4. Perubahan warna saat berkembang biak. Warna yang lebih cerah selama pemijahan. Selama periode kawin atau pemijahan, ikan discus sering menunjukkan warna yang lebih cerah dan intens. Ini adalah cara mereka menarik perhatian pasangan potensial dan menandai kesiapan mereka untuk kawin. Perubahan warna ini seringkali diiringi dengan perilaku kawin lainnya, seperti menari atau membersihkan area pemijahan. Perubahan warna pada induk. Setelah pemijahan, induk ikan discus, baik jantan maupun betina, seringkali menunjukkan perubahan warna untuk berkomunikasi dengan larva mereka.
Warna mereka mungkin menjadi lebih kontras, yang membantu larva mengikuti mereka di dalam akuarium. Ini juga bisa menjadi cara untuk memberi sinyal kepada larva mengenai keberadaan makanan, lendir kulit, atau untuk memperingatkan larva dari bahaya. 5. Indikasi kenyamanan dan kesejahteraan. Warna cerah dan vibran. Ketika ikan discus berada dalam kondisi optimal dan merasa nyaman, warna mereka cenderung lebih cerah, vibran, dan bahkan mungkin menunjukkan pola yang lebih jelas. Ini adalah tanda bahwa mereka berada dalam kondisi kesehatan yang baik, dengan kualitas air yang mendukung, diet yang seimbang, dan lingkungan yang kondusif. Penghobi akuarium seringkali melihat warna ini sebagai indikator bahwa mereka telah berhasil menciptakan lingkungan yang ideal bagi ikan discus mereka. Konsistensi warna. Selain warna yang cerah, konsistensi warna juga merupakan indikator kesehatan. Ikan discus yang sehat cenderung memiliki warna yang stabil tanpa bintik-bintik atau perubahan warna yang tiba-tiba. Perubahan warna yang tidak merata atau tidak konsisten bisa menjadi tanda awal dari masalah kesehatan atau lingkungan. 6. Komunikasi dengan ikan lain. Sinyal dominasi dan submisi. Warna tubuh juga digunakan oleh ikan discus untuk mengkomunikasikan status sosial mereka dalam kelompok. Ikan yang dominan mungkin menunjukkan warna yang lebih kontras dan mencolok, sementara ikan yang lebih rendah dalam hierarki sosial mungkin menampilkan warna yang lebih pudar atau gelap sebagai tanda penyerahan diri atau untuk menghindari konfrontasi. Perilaku pertahanan. Selain sebagai tanda dominasi, perubahan warna menjadi lebih gelap juga bisa menjadi sinyal pertahanan ketika ikan discus merasa terancam. Warna gelap bisa membantu mereka berbaur dengan lingkungan sekitar, membuat mereka lebih sulit dilihat oleh predator atau ikan lain yang mungkin mengganggu. 7. Pengaruh kondisi akuarium terhadap warna. Kualitas air dan warna. Kualitas air sangat mempengaruhi warna ikan discus. Misalnya, air dengan kualitas yang buruk atau pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan ikan kehilangan sebagian dari intensitas warna mereka atau menjadi lebih gelap. Sebaliknya, air yang bersih, stabil, dan sesuai dengan parameter ideal untuk ikan discus akan mendukung warna-warna cerah dan sehat. Pencahayaan akuarium. Pencahayaan di akuarium juga dapat mempengaruhi bagaimana warna ikan discus terlihat. Pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup dapat menyebabkan perubahan dalam cara warna mereka muncul. Penghobi yang berpengalaman seringkali menyesuaikan pencahayaan untuk menonjolkan keindahan alami ikan discus sambil memastikan pencahayaan tersebut tidak menimbulkan stres. 8. Penggunaan warna dalam seleksi pembiakan. Pemuliaan selektif. Warna adalah salah satu faktor utama dalam seleksi pembiakan ikan discus. Para peternak seringkali memilih ikan dengan warna-warna yang paling cerah dan pola yang paling menarik untuk dikembangbiakan, dengan tujuan menghasilkan generasi baru yang memiliki warna lebih cerah dan pola yang lebih unik. Ini adalah salah satu alasan mengapa variasi warna ikan discus di akuarium hias sangat beragam dan terus berkembang. Pola warna khusus. Selain warna solid, beberapa varietas discus memiliki pola-pola unik seperti bintik-bintik, garis-garis, atau bahkan pola mosaik. Pola-pola ini seringkali menjadi fokus utama dalam seleksi pembiakan, dan peternak berusaha menggabungkan pola-pola ini dengan warna cerah untuk menciptakan spesimen yang sangat dihargai dalam komunitas penghobi. Ikan discus dikenal memiliki umur yang panjang, yang menjadikan mereka pilihan ideal bagi penghobi akuarium yang mencari teman jangka panjang. Dengan perawatan yang tepat, ikan discus dapat hidup hingga 10 tahun atau lebih, bahkan mencapai usia 15 tahun dalam beberapa kasus. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai umur panjang ikan discus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur panjang. Kualitas air, salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi umur panjang ikan discus
adalah kualitas air di akuarium. Ikan discus memerlukan air yang sangat bersih dengan parameter yang stabil. Suhu ideal untuk ikan discus adalah antara 28 hingga 30 derajat Celcius dengan pH antara 6,0 hingga 7,0. Fluktuasi dalam parameter ini bisa menyebabkan stres, penyakit, dan memperpendek umur ikan. Diet yang seimbang, nutrisi yang tepat sangat penting untuk kesehatan jangka panjang ikan discus. Diet yang kaya protein, seperti cacing darah, artemia, dan pelet berkualitas tinggi, diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan warna yang indah. Variasi dalam diet juga penting untuk memastikan ikan mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Ruang dan kepadatan akuarium. Kepadatan ikan dalam akuarium dapat mempengaruhi kesehatan dan umur panjang mereka. Ikan discus memerlukan ruang yang cukup untuk berenang dan berinteraksi. Akuarium yang terlalu padat dapat menyebabkan stres dan persaingan yang berlebihan untuk sumber daya, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka secara negatif. Kondisi lingkungan. Selain kualitas air, lingkungan fisik akuarium juga penting. Akuarium yang dirancang dengan baik, dengan tempat persembunyian, tanaman, dan dekorasi yang meniru habitat alami mereka, dapat mengurangi stres dan mendukung perilaku alami ikan discus. Akuarium yang terawat baik dan stabil juga akan membantu memperpanjang umur mereka. 2. Perawatan harian dan pemantauan. Perawatan rutin. Perawatan rutin seperti pergantian air mingguan, pembersihan substrat, dan pemantauan parameter air adalah kunci untuk menjaga lingkungan akuarium yang sehat. Perawatan ini membantu mencegah penumpukan zat beracun seperti amonia dan nitrat yang dapat merusak kesehatan ikan discus. Pemantauan kesehatan. Memantau kesehatan ikan secara rutin juga penting. Penghobi harus memperhatikan tanda-tanda stres atau penyakit, seperti perubahan warna, kurang nafsu makan, atau perilaku yang tidak biasa. Deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan dapat mencegah komplikasi yang lebih serius dan membantu memperpanjang umur ikan discus. Perawatan medis. Jika ikan discus menunjukkan tanda-tanda penyakit, penanganan cepat dengan perawatan yang tepat sangat penting. Beberapa penyakit umum pada ikan discus termasuk infeksi parasit, infeksi bakteri, dan masalah pencernaan. Penggunaan obat yang tepat dan perawatan yang hati-hati dapat membantu memulihkan kesehatan ikan dan memastikan umur panjang mereka. 3. Faktor genetik. Pengaruh genetika. Seperti banyak hewan lainnya, genetika juga memainkan peran dalam menentukan umur panjang ikan discus. Ikan yang berasal dari garis keturunan yang kuat dan sehat, serta dibesarkan dalam kondisi optimal, cenderung memiliki umur yang lebih panjang. Oleh karena itu, memilih ikan discus dari peternak yang bereputasi baik dapat berkontribusi pada umur panjang mereka di akuarium. Seleksi pembiakan. Dalam komunitas penghobi, seleksi pembiakan juga digunakan untuk meningkatkan umur panjang dan kesehatan ikan discus. Peternak seringkali memilih ikan yang memiliki ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan yang baik, dan umur panjang untuk dijadikan induk, sehingga menghasilkan keturunan yang lebih sehat dan berumur panjang. 4. Pengaruh stres pada umur panjang. Dampak stres. Stres adalah salah satu faktor utama yang dapat memperpendek umur ikan discus. Stres bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti perubahan mendadak dalam parameter air, kehadiran ikan lain yang agresif, atau lingkungan yang tidak stabil. Mengelola stres dengan baik adalah kunci untuk memastikan umur panjang ikan discus. Pentingnya konsistensi. Ikan discus sangat menghargai konsistensi dalam lingkungan mereka. Pergantian air yang tiba-tiba, perubahan suhu, atau pengenalan ikan baru tanpa proses karantina yang tepat bisa menyebabkan stres dan berdampak negatif pada kesehatan mereka dalam jangka panjang. 5.
Peran penghobi dalam memastikan umur panjang. Penghobi berpengalaman. Pengalaman penghobi memainkan peran besar dalam menentukan umur panjang ikan discus. Penghobi yang berpengalaman cenderung lebih mampu menjaga parameter akuarium yang stabil, mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, dan menyediakan diet yang tepat. Sebaliknya, penghobi pemula mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam memelihara ikan discus hingga mencapai potensi umur panjang mereka. Pembelajaran berkelanjutan. Bagi penghobi, memelihara ikan discus adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan spesifik ikan discus, memperbarui pengetahuan tentang teknik pemeliharaan terbaru, dan berbagi pengalaman dengan komunitas penghobi lain dapat membantu meningkatkan keberhasilan dalam memelihara ikan discus yang sehat dan berumur panjang. 6. Studi kasus, ikan discus berumur panjang. Contoh nyata, ada banyak laporan tentang ikan discus yang hidup lebih dari 10 tahun, bahkan mencapai 15 tahun atau lebih. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan penghobi yang sangat berdedikasi, dengan perhatian khusus terhadap detail dalam merawat ikan mereka. Ikan discus yang hidup lama biasanya dipelihara dalam kondisi air yang optimal, diberi makan dengan diet yang bervariasi dan berkualitas tinggi, serta dirawat di akuarium yang dirancang dengan baik. Pengaruh perawatan intensif. Perawatan intensif selama masa muda ikan discus juga berkontribusi pada umur panjang mereka. Misalnya, memberi makan ikan discus muda dengan diet protein tinggi dan menjaga parameter air yang sangat stabil selama masa pertumbuhan mereka dapat menghasilkan ikan yang lebih kuat dan tahan lama. 7. Kesimpulan, investasi dalam umur panjang. Komitmen jangka panjang. Memelihara ikan discus bukan hanya tentang menjaga mereka tetap hidup, tetapi juga tentang memastikan mereka dapat hidup panjang, sehat, dan bahagia. Ini memerlukan komitmen jangka panjang dari penghobi dalam hal waktu, usaha, dan sumber daya. Keindahan dalam jangka panjang. Keindahan dan perilaku menawan ikan discus menjadikan investasi dalam perawatan mereka sangat berharga. Dengan perawatan yang baik, ikan discus tidak hanya akan hidup lama, tetapi juga akan terus menunjukkan warna-warna cerah dan perilaku sosial yang menarik, memberikan kepuasan yang berkelanjutan bagi penghobi. Secara keseluruhan, umur panjang ikan discus adalah cerminan dari kualitas perawatan yang mereka terima. Dengan perhatian yang tepat terhadap lingkungan, diet, dan kesehatan mereka, ikan discus bisa menjadi teman akuarium yang setia selama bertahun-tahun.